Selamat pagi anak-anak semua, salam sehat dan semangat untuk kita semua. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, Hidup Rukun, subtema 2, Hidup Rukun dengan Teman Bermain, pembelajaran 1. Udin mempunyai banyak teman. Ada Edo, Lani, Made, dan banyak lagi. Udin sering bermain bersama teman-temannya. Mereka bermain setelah pulang sekolah atau pada hari libur. Udin dan teman-teman bermain dengan rukun. Nah, anak-anak, pada gambar ini terlihat Udin dan teman-temannya bermain dengan rukun. Ada yang bermain sepak bola, ada yang bermain layang-layang, ada yang bermain kelereng, dan banyak lagi. Di sini mereka bermain dengan rukun. Tidak ada yang saling berebut mainan, tidak ada yang curang. Nah, jadi anak-anak juga tidak ada yang curang. Begitu juga dengan anak-anak saat bermain dengan teman-teman harus bermain dengan rukun, saling menghargai satu sama lain. Apakah teman-teman Udin bermain dengan rukun? Ya, bermain dengan rukun. Lalu kita akan memberi tanda centang untuk gambar yang menunjukkan sikap rukun. Nah, dari kelima gambar ini, manakah yang menunjukkan sikap rukun? Kita mulai dari gambar yang pertama ya anak-anak. Di sini ada Udin dan teman-temannya sedang bermain kelereng. Nah, dari gambar ini tampak mereka bermain dengan rukun. Nah, karena mereka bermain dengan rukun, kita beri tanda centang. Lalu gambar yang kedua. Teman-teman Udin bermain sepak bola. Tapi coba kita perhatikan, ada dua anak yang sedang bertengkar. Nah, anak-anak, sikap bertengkar apakah termasuk menunjukkan sikap rukun saat bermain? Tentu tidak, maka ini tidak menunjukkan sikap rukun. Lalu gambar yang ketiga, dua anak perempuan sedang bermain ayunan. Lihatlah betapa bahagianya mereka. Mereka sangat senang bisa bermain, bekerja sama satu sama lain, saling bergantian ketika bermain ayunan. Ini menunjukkan sikap rukun. Kita perhatikan gambar yang keempat. Dua orang anak perempuan sedang rebutan ayunan. Nah, apakah sikap berebut mainan saat bermain menunjukkan sikap rukun? Tentu tidak anak-anak. Maka kita tidak perlu memberi tanda centang. Lalu gambar yang kelima. Saat bermain, temannya terjatuh. Lalu teman-teman yang lain menertawakannya. Nah, apakah ini juga menunjukkan sikap rukun? Bukan anak-anak, ini bukan menunjukkan sikap rukun. Apakah kamu sering bermain bersama temanmu? Ya, kita sering bermain bersama dengan teman. Lalu, bagaimana sikapmu ketika bermain dengan temanmu? Apakah sikapmu curang saat bermain atau rukun, saling menghargai, saling membantu, dan saling menolong? Nah, semua sikap ini dapat anak-anak lihat pada saat anak-anak sedang bermain bersama teman. Nah, kalau sikap anak-anak saat bermain dengan teman masih mau menang sendiri, lalu masih berebutan, berarti itu belum menunjukkan sikap rukun. Apakah kamu dapat bermain dengan temanmu jika tidak rukun? Tentu tidak bisa anak-anak, karena kalau kita tidak rukun saat bermain, maka permainan itu menjadi tidak menyenangkan. Di sini ada sebuah percakapan antara Udin dan Edo. Kita baca yuk. Udin berkata, "Do,
Ayo kita bermain kelereng di lapangan. Ayo Dit, kita ajak teman kita yang lain, kata Edo. Boleh saja Do, semakin banyak teman akan lebih menyenangkan. Tapi Din, aku tidak bisa membawa sepedaku ke lapangan, ban sepedaku bocor, kata Udin. Tidak apa-apa Do. Ayo, aku bonceng naik sepedaku. Udin dan Edo mengajak semua teman bermain. Mereka tidak memilih-milih teman. Udin dan Edo selalu menjaga kerukunan. Anak-anak, dari bacaan tadi terdapat kalimat ajakan. Nah, apa itu kalimat ajakan? Kalimat ajakan adalah kalimat yang digunakan untuk mengajak orang lain melakukan sesuatu. Nah, dari bacaan tadi kan dikatakan kita pergi ke lapangan bermain kelereng. Nah, itu ajakan untuk bermain kelereng. Kalimat ajakan biasanya menggunakan kata ayo dan mari. Contohnya, ayo Din, kita pergi ke pasar. Atau, ayo Kak, temani saya belajar. Nah, seperti itu contohnya ya anak-anak. Saat kita menulis, kata ajakan harus diakhiri dengan tanda seru. Nah, simbolnya seperti ini anak-anak. Diberi garis lalu diberi tanda titik di bawahnya. Sekarang kita lihat kembali percakapan antara Udin dan Edo. Kita mau melihat apakah di dalam percakapan itu memiliki kalimat ajakan. Ingat, kalimat ajakan biasanya menggunakan kata ayo dan mari. Nah, dalam bacaan ini Udin mengatakan, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Ini termasuk kalimat ajakan karena Udin mengajak Edo untuk bermain kelereng di lapangan. Lalu kata Edo lagi, ayo Din, kita ajak teman kita yang lain. Nah, ini juga termasuk kalimat ajakan karena Edo menyarankan untuk mengajak teman yang lain juga untuk bermain. Kita perhatikan lagi apakah masih ada atau tidak. Oh iya, masih ada pada kalimat ayo aku bonceng naik sepedaku. Nah, di sini Udin menawarkan bantuan kepada Edo untuk naik sepeda Udin ke lapangan karena ban sepeda Edo bocor. Anak-anak, amati gambar di bawah ini. Kita diminta untuk mengurutkan gambar ini menjadi sebuah cerita. Dari ketiga gambar ini, manakah di urutan yang pertama, kedua, dan ketiga? Apakah gambar yang paling atas, tengah, atau yang paling bawah? Kita lihat yang paling atas dulu. Setelah bermain, mari kita rapikan tempatnya untuk menjaga kebersihan. Nah, ini setelah bermain. Berarti ini bukan gambar urutan yang pertama. Kita lihat gambar yang kedua, mereka sedang bermain. Nah, ini juga belum urutan gambar yang pertama. Dan gambar yang paling bawah, di sini ada percakapan antara Udin dan Made. Udin bilang, Made, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Lalu Made bilang, ayo Din, aku mengambil kelereng terlebih dahulu. Nah, ini baru gambar urutan yang pertama. Lalu setelah Made mengambil kelereng ke rumah, maka urutan yang kedua adalah mereka pergi ke lapangan untuk bermain kelereng. Nah, setelah selesai bermain, mereka merapikan tempatnya sehingga lingkungan tetap terjaga kebersihannya.
Ini adalah urutan gambar yang ketiga. Nah, kalau kita membuatnya menjadi sebuah cerita, suster bisa menyontohkannya seperti ini. Tapi anak-anak juga bisa membuatnya dengan menggunakan bahasanya sendiri. Ketika pulang sekolah, Udin mengajak Made bermain kelereng di lapangan. Lalu, Made pulang ke rumah mengambil kelereng. Setelah itu, mereka bersama-sama pergi ke lapangan untuk bermain kelereng bersama. Setelah lama bermain, akhirnya mereka pulang ke rumah masing-masing. Mereka tidak lupa merapikan tempat bermain sehingga tempat bermain selalu terjaga kebersihannya. Ini salah satu contoh cerita dari urutan gambar di bawah ini. Baik anak-anak, hari ini anak-anak sudah belajar tentang kalimat ajakan. Ingat, kalimat ajakan adalah kalimat yang digunakan untuk mengajak orang lain melakukan sesuatu. Lalu biasanya kalimat ajakan itu menggunakan kata ayo dan mari. Dan yang terakhir, saat menulis kalimat ajakan harus diakhiri dengan tanda seru, ya. Di samping itu juga anak-anak diajak untuk hidup rukun saat bermain. Jadi saat kita bermain harus hidup rukun dengan teman, saling membantu, saling menolong, sabar menunggu giliran. Ya anak-anak, semoga nanti saat kalian bermain dengan teman, kalian bisa mempraktekkan sikap rukun saat bermain ini bersama dengan teman-teman, baik di rumah maupun nanti saat anak-anak kembali ke sekolah. Demikian anak-anak penjelasan dari suster. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.